Baik, anak-anak sekalian, ketemu lagi dengan Pak Sofyan ya di pembelajaran PAI kelas 5 ya. Sebelumnya Pak Sofyan ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin ya. Baik, gimana kabarnya semua? Dalam keadaan sehat walafiat? Sebelumnya Pak Sofyan pengen cek kesiapan kalian ya. Jadi upacara aja harus siap kan? Siap itu dilihatnya bukan dari pikirannya doang ya, bukan dari hatinya doang. Bisa dilihat ini lagi harus siap ya. Kayak misalnya ini belum Pak Sofyan sapa nih. Jadi Intan ya, Mas Rifan, Nafisa juga harus dilihat kesiapannya ya. Buku paket, buku tulis itu harus tertata rapi, jangan berantakan ya kelasnya. Sebelum lupa nih Pak Sofyan ya, kita baca dulu, doa dulu biar berkah ini kita menuntut ilmu ya. Jadi baca doa Al-Fatihah, raditu billahi robba seperti biasanya, kemudian Robbi zidni ya. Pak Sofyan mau minta tolong ketua kelasnya. Nah, ini yang paling Abi Holir sini, Abi Holir. Nah. Ketua kelas tuh nggak mesti badannya gede, Pi. Guru apa murid mirip-mirip tinggi. Nanti ini ya, Abi akan memimpin doa ya. Nah, udah kelihatan ya, kalau dari kecil suka mimpin doa tuh. Pak Sofyan dari kecil mimpin doa, Pi ya. Ada ulang tahun mimpin doa. Upacara doa. Alhamdulillah. Sampai sekarang doa mulu. Pengen banget dari dulu tuh pengen jadi ketua kelas nggak kesampaian, Pi. Berdoa gitu. Jadi yang boleh langsung. Jadi ntar ya paling nggak jadi guru PAI kan. Oke, baca dulu doanya ini serius nih. Kita doa nih. Ya, Abi dibantu doanya, Bi. Ayo, Bi. Duduk Nabi, berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu tentang doa ya, mudah-mudahan kita biasakan doa. Oke, Pak Sofyan lanjutkan materinya dari minggu yang lalu. Minggu yang lalu itu membaca sama menghafal. Minggu ini Pak Sofyan akan sampaikan menulis dan memahami. Oke ya, perhatikan baik-baik ya. Untuk menulisnya dulu nih, Pak Sofyan pengen kalian menyimak dulu nih ya. Simak dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disimak dulu. Berarti bersama Mufida dalam pelajaran BTN, belajar tulis Al-Quran. Setelah kita berpijak di sebelumnya, kali ini Mufida akan mengajak teman-teman untuk mengenal cara penulisan berpijak yang baik dan benar. Berpijak itu menjadi
bisa menurut diri. Seperti di atasnya, buat dua lengkungan kecil di atas garis, lalu buat satu lengkungan besar di bawah garis. Shin, buatkan Jadi ini Pak Sofyan ingin sampaikan ya. Jadi untuk menulis Al-Quran itu sebenarnya kita harus berpegang teguhnya itu kemana? Ke pelajaran waktu kita pertama kali di SD, ya, di kelas 1 atau di kelas 2 huruf. Jadi huruf-huruf ini alif, ba, ta, sa, dal dan seterusnya, dia mau ada di awal, mau ada di tengah, mau ada di akhir, pasti dia itu di atas garis. Seperti itu. Pak Sofyan lanjutkan. Huruf hijaiyah memotong garis. Huruf-huruf berikut ini jika ditulis berdiri sendiri dan berada di akhir kata maka letaknya berada memotong garis. Jadi selain ada huruf yang di atas garis, kalau kita mengikuti buku tulis kalian ya, ada juga yang memotong garis, nabrak garis. Nah, surat Atin ini kalau Pak Sofyan simulasikan, contohkan dengan buku tulis kalian, kurang lebih dia akan seperti ini cara penulisannya ya. Jadi kalau misalnya ini buku tulis kalian akan seperti ini. Ada huruf-huruf yang ke bawah nih ya melewati garis, ada juga yang di garis seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, sekarang sebagai latihan Pak Sofyan akan minta kalian untuk menulis. Iya Bapak. Silahkan kalian tulis mengikuti seperti ini ya, mengikuti kaidah yang tadi atau aturan-aturan yang tadi. Satu ayat saja. Nanti selebihnya nanti kalian lanjutkan dokter apa dulu nih? Dokter hewan. Daud kan cerita jadi Dokter Pak. oh dokter apa dulu nih? Ya. Ya satu. Wede, mantap nih ya. Oke, itu sudah memenuhi aturan-aturannya tuh ya. Jadi ada yang di atas garis, ada yang melewati garis. Sudah, satu ayat aja. Nanti dilanjutkan lagi di rumah ya. Oke, selanjutnya nih. Selanjutnya Pak Sofyan akan masuk ke memahami kandungan surat Atin ya. Nah, untuk memahami ini Pak Sofyan akan membagikan Pak Sofyan bagi aja langsung. Bagi ini kelompok satu nih, 1, 2, 3, satu kelompok ya duduk di sono ya, ya. Nah, terus kelompok itu tadi kelompok berapa nih? Kelompok 1. Diterima aja nih, kelompok 1 nih gitu ya. Oke, kelompok 1 itu ya mendiskusikan apa lebih? 1 sampai 3. Oke, jadi diskusikan itu Pi nanti Pi ya. Kalau yang kedua apa? Pi? Diskusikan makna surah Al-Tin ayat 4 sampai 6. Oke, nanti diskusikan tuh. Yang ketiga ya. Takwin ayat 7 sampai 8. Oke, ya udah ya. Sekarang baiknya biar kalian bisa diskusi, Mas Sofyan pilihkan tempat nih. Kelompok 1 aja. Hujan mantap kan sih, Pak? Ya, dua nih ya. Nanti kelompok 1 nih kasih pertanyaan apa kira-kira. Nanti ditanyanya ke kelompok 2. Kelompoknya udah selesai, udah 30 menit. Silakan kalian ke tempat masing-masing. Sekarang perwakilannya dari tiap kelompok sampaikan ya ayatnya apa, artinya apa, boleh dibawa bukunya ya. Boleh dibawa bukunya, kira-kira hasil diskusinya apa. Dan yang lain nanti sesuai dengan instruksi Pak Sofyan silahkan menanggapi, ya, pertanyakan ya dengan pertanyaan tadi yang sudah dirumuskan sama kelompok masing-masing. Sekarang kelompok 1 dulu Pak. Ya, setelah kita diskusi bahwa Allah bersumpah dengan buah tin dan zaitun. Kemudian di ayat keduanya Allah kembali bersumpah dengan gunung Sinai. Yang ketiga, Allah menegaskan kembali bahwa Dia memuliakan negeri Mekah. Oke, sekarang kelompok 2 maju. Kelompok 2, siapa yang mau presentasi? Masuk ke temanya aja ya. Ya. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Oke. Kemudian ayat 5, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Jadi gitu maksudnya ya. Cukup, jangan pertanyaannya. Oke, silakan sekarang dulu. Kedua ya. Sekarang terakhir kelompok 3 nih ya. Ya, kelompok 3. Mereka mendustakanmu tentang dari hari pembalasan setelah adanya keterangan itu. Jadi di ayat 7 ini ada 2 poin nih kenapa Allah menyebabkan mendustakan
tentang hari pembalasan. Yang pertama itu karena manusia itu buta hatinya, dan yang kedua karena manusia itu berada di dalam kesesatan yang nyata. Jadi ini untuk ayat 7 dan tegaskan kembali di ayat 8 yang artinya adalah bukankah Allah hakim yang paling adil. Seperti itu Bapak. Ya. Pak Sofian akan coba tambahkan ya hasil diskusi kalian ya. Kalian sudah mulai memahami ya tentang makna ya. Ini sekilas saja tentang surat At-Tin. Dia namanya buah tin ya, terdiri dari 8 ayat seperti yang kemarin kita sudah baca dan hafal. Merupakan surat yang ke-95. Kemudian apa lagi? Diturunkannya setelah surat Al-Buruj. Tergolong surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah. Kemudian, ini juga tadi ada yang bertanya nih manfaat buah tin ya. Buah tin itu jadi berasalnya dari asin adalah buah yang enak dan lembut, dan jelas tuh ya. Cepat dicerna, ia menjadi obat yang banyak manfaatnya. Memperhalus fisik selanjutnya. Nah, buah tin sama buah zaitun itu berasal dari Baitul Maqdis, wahyu. Selanjutnya, Sofian ngebut nih ya, jam 3 ya. Dan ini tadi pertanyaan siapa nih? Kenapa bersumpahnya atas nama buah tin sama buah zaitun? Di sini jawabannya nih. Allah bersumpah atas 4 ciptaannya, yaitu buah tin, buah zaitun, gunung Sinai, dan kota Mekah. Allah udah bersumpah nih, sumpah demi buah tin, buah zaitun, dan gunung Sinai, kota Mekah. Isi sumpahnya apa? Isi sumpahnya itu ini, bahwa manusia diciptakan dalam keadaan sebaik-baiknya, jadi sempurnanya. Di ayat kelima, kemudian kami kembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Jadi Allah tuh udah bilang sama kita, Daud ya, kita udah diciptain sempurna, tapi sama Allah bakalan diturunin lagi tuh ke tempat yang serendah-rendahnya, ke neraka jahanam. Cuman ada pengecualian di ayat selanjutnya. Apa itu? Kita harus beriman dan beramal soleh supaya kita udah sempurna, tetap sempurna dan terus sempurna, di atas dan terus ya, derajatnya itu dekat ya dengan Allah ya, seperti itu. Jadi supaya tidak jatuh lagi. Kemudian di ayat ke-7 perhatikan, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan. Ini sebenarnya dikhususkan untuk orang-orang kafir tuh ya, untuk orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Jadi secara sederhana Allah tuh pengen nanya, kurang apa sih saya ini? Nabi udah saya turunin, kitab suci udah saya kasih, para ulama udah ada gitu ya, para ustadz udah ada, kenapa pada bandel gitu ya? Jadi apa yang apa namanya, yang membuat orang-orang kafir, orang-orang musyrik, termasuk kita juga kalau buat dosa, kenapa kita berbuat dosa? Padahal semuanya udah Allah kasih ya. Selanjutnya ayat terakhir, bukankah Allah hakim yang paling adil? Jadi Allah itu adalah hakim yang paling adil ya. Buktinya apa Allah hakim paling adil? Allah ciptain tuh alam kubur, ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Allah ciptain lagi tempat kepulangan kita nanti di akhirat, surga. Sama kali-kali aja di dunianya mah kita ditindas gitu ya, karena orang miskin misalnya gitu ya, di penjara, padahal kita nggak salah. Nah itu bukti keadilan Allah apa? Nanti akan dibalas di alam kubur, nggak bakalan ada yang dirugikan tuh. Yang jahat mah ketemu ya sama balasannya, yang baik juga ketemu sama yang kebaikannya, gitu ya. Baik, ini penguatan sudah cukup. Ini kesimpulannya, Allah bersumpah atas nama ciptaannya ya. Jadi yang tadi Mas Sofian sebutkan, isi sumpahnya apa? Manusia diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya, tapi Allah rendahkan lagi supaya nggak direndahkan lagi, maka kita harus ada di golongan ini, orang yang beriman dan beramal soleh, seperti itu. Ini terakhir, Pak Sofian akan bagikan LKPD, namanya ini. Pak Sofian akan bagikan LKPD. Ini nanti diisi, di sini ada gambar. Silahkan nanti dari gambar itu tuh apa kalian yang berkaitan dengan surat. Dan sudah selanjutnya Pak Sofian, kalau itu sudah, ini juga ada soal yang harus kalian kerjakan. Pak Sofian pengen tahu nih. Pak Sofian sudah menjelaskan, kemudian tadi kelompok juga sudah menjelaskan. Ini ada soal, ya ada 10 soal. Silahkan diisi sebelum pulang, nanti dikumpulkan sama Pak Sofian ya. Oke, ini Pak Sofian bagikan lagi. Sudah 10 menit nih ya. Nanti tugasnya sudah selesai. Silahkan dikumpulkan di meja Pak Sofian nanti sebelum pulang ya. Baik,
untuk hari ini cukup dulu sekian ya. Doanya Pak Sofian aja yang memimpin, kayaknya udah pada capek nih. Udah pada capek. Kita baca hamdalah sama-sama. Doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, itu dari Pak Sofian. Ketemu lagi nanti di pembelajaran PAI selanjutnya ya. Mohon maaf banyak bercanda, pasti banyak dosa, tapi tadi udah baca doa ya. Insya Allah jadi kafarat kita semua ya. Allah maafkan semua ya. Itu dari Pak Sofian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.